Halo, selamat siang bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di sini, Duo Lagi Channel. Jadi, kesempatan kali ini kami sudah mengundang narasumber kami, yaitu Mbak Oki Asokawati dari politisi Nasdem. Jadi, kami akan bercerita tentang karir Mbak Oki selama di partai politik. Untuk itu, saya serahkan kepada Brother Karis Blessing Siregar. Terima kasih Usia atas kesempatannya. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sehat, semuanya sehat ya. Karis juga sehat. Sehat Mbak, sehat. Oke. Gimana? Apa kegiatan Mbak selama pandemi ini Mbak? Work from home tetap dilaksanakan. Kalau Okiwala Modeling, saat ini kami shift-shiftan staffnya karena masih banyak orang tua yang masih belum belum nyaman begitu apabila harus mengirim anaknya belajar di Okiwala Modeling. Jadi sampai nanti mungkin PSBB sudah mulai dilonggarkan kembali, mungkin nanti kita akan memulai lagi. Kami juga melakukan modeling secara online, seperti misalnya waktu itu saya juga mengajar pose begitu secara online untuk anak-anak remaja biasanya. Selain di Okiwala Modeling, di Nasdem saya sebagai ketua bidang kesehatan, kinerja saya di Nasdem tentu dalam situasi yang seperti ini, pandemi COVID-19, itu tentu berkaitan dengan APD misalnya, alat-alat pelindung diri yang sudah Nasdem berikan kepada beberapa rumah sakit, kemudian juga kami menyantuni para ahli waris dari para tenaga kesehatan yang meninggal. Saat itu kami bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Dokter Gigi, Persatuan Perawat seluruh Indonesia. Saya tentu sebagai ketua bidang kesehatan banyak menyoroti masalah-masalah kesehatan, terutama kesehatan yang kaitannya dengan pandemi ini. Dikaitkan dengan BPJS Kesehatan, dikaitkan juga dengan infrastruktur, bagaimana di bawah sana, di puskesmas, kemudian juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit lain yang non-COVID. Itu juga menjadi sorotan kami, mengingat banyak sekali sekarang pasien-pasien yang non-COVID itu justru takut berobat ke rumah sakit karena situasi seperti ini. Nah, itu tentu harus diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau sebagai ibu, ya saya mendampingi anak saya belajar di rumah begitu. Bagaimanapun juga sekarang berubah ya segala sesuatunya. Jadi ya sebagai ibu juga jadi belajar juga gitu mengenai pelajaran-pelajaran, juga diasah kesabaran kita untuk mendampingi anak belajar. Yang selama ini mungkin kita tahu anak belajar di sekolah gitu ya, pulang ya udah sama guru les, ya sekarang saya melihat sendiri, mendampingi sendiri, jadi ya saya syukuri saja, semuanya tentu pasti ada baiknya, begitu. Besok Nasdem akan melakukan rapat pleno untuk pengurus harian. Dari situ kami akan membahas tentu apa yang akan kami lakukan di 2022 nanti menjelang Pilkada DKI, terutama juga nanti 2024 dan bagaimana nanti infrastruktur DPW itu juga mengawal ataupun ikut bersama-sama menjaga protokol kesehatan agar masyarakat itu lebih memahaminya. Itu sih kegiatan saya, Karis. Juga organisasi perempuan, seperti misalnya saya sebagai ketua harian di Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, itu adalah suatu organisasi yang membawahi atau menaungi para pejuang perempuan. Jadi mereka itu adalah pelaku pejuang, itu mereka ada yang usianya 92, ada yang usianya 88, di mana kami memperhatikan kesejahteraan mereka, karena mereka bagaimanapun juga waktu tahun 1945 itu juga turut berjuang untuk mendirikan ataupun melakukan agar kita bisa merdeka. Tentu di KBWCP itu kami juga ada generasi mudanya, karena bagaimanapun juga sebagai keluarga besar Wirawati Catur Panca yang memang historinya adalah untuk melakukan pelindungan kesejahteraan bagi pelaku pejuang, tapi ya kami juga akan memperhatikan kesejahteraan perempuan lainnya begitu. Di organisasi perempuan lainnya saya juga bergabung di
perkumpulan perempuan lintas profesi. Di situ saya sebagai ketua dewan pembina. Jadi PP LIPI singkatannya ini juga banyak melakukan agenda-agenda untuk kegiatan sosial. Itu sih, Karis. Iya, Mbak. Boleh cerita nggak, Mbak, sejak kapan Mbak masuk ke dalam dunia politik? Bagaimana? Sorry, gimana? Bisa diulang, Karis, tolong? Sejak kapan Mbak masuk ke dunia politik? Oke, sejak kapan? Tepatnya itu tahun 2008. Ketika saat itu Menteri Koperasi, yaitu Bapak Surya Dharma Ali, meminta saya untuk menjadi duta koperasi. Tugas saya sebagai duta koperasi itu adalah memberikan pelatihan-pelatihan, melakukan sosialisasi, edukasi, komunikasi kepada para perempuan di seluruh provinsi, kabupaten, bahkan sampai untuk mereka mau berkoperasi. Mengingat kalau perempuan sudah mau berkoperasi, melakukan kegiatan ekonomi, tentu bisa membantu perekonomian keluarga. Itu tahun 2008. Dan karena Menkop kita saat itu adalah juga ketua umum partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, maka kemudian beliau menawarkan kepada saya apakah saya tertarik dan mau bergabung di partai P3 saat itu ya, Partai Persatuan Pembangunan. Dan ajakan beliau itu kepada saya supaya saya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan itu tepatnya karena 2009 setahun sesudah itu akan diadakan pemilu pileg gitu, dan saat itu undang-undang pemilu yang harus menyertakan 30% calon atau caleg itu makanya kemudian P3 melamar saya. Ya udah, sejak itu 2009 saya bergabung di P3, tepatnya 2008 saya bergabung di P3, 2009 saya ikut caleg, ya udah menjadi anggota DPR untuk 2 periode sampai 2019 ini yang kemarin. Apa pengalaman politik selama Mbak terjun ke dunia politik? Pengalaman politik? Iya, pengalaman politik yang didapat. Ya, banyak ya, karena saya melihat bahwa politik itu sebetulnya sudah dilakukan oleh perempuan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita berpolitik itu, menurut hemat saya, artinya adalah bagaimana kita berpihak kepada kepentingan yang lebih banyak, yang lebih luas daripada kepentingan kita diri sendiri juga, dan bagaimana untuk bisa menggolkan atau menyampaikan kepentingan yang lebih luas itu, kita melakukan diskusi, kita melakukan lobby, kita kemudian melakukan bargaining, kita kemudian juga melakukan apa yang disebut juga dengan lobby-lobby politik, ya. Jadi itu politik, dan perempuan sendiri kan sebetulnya dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana dia harus memikirkan untuk kehidupan rumah tangganya itu sendiri yang lebih banyak dari nggak hanya dia sendiri, kan? Dia nggak hanya memikirkan bajunya sendiri atau tata riasnya sendiri, tapi dia harus memikirkan bagaimana dengan pendapatan dari suami dan ditambah dengan pendapatan dari yang bersangkutan, dia bisa membuat keluarga itu sejahtera. Nah, bagaimana kemudian dia berargumentasi dengan suaminya mengenai uang belanjanya mungkin yang kurang, yang harus perlu ditambah. Bagaimana juga dia harus berdiskusi dengan suaminya untuk menentukan anaknya ini sekolah mau seperti apa, di sekolah mana. Itu kan sebenarnya politicking, ya. Jadi menurut hemat saya sebetulnya perempuan itu sudah melakukan perilaku politik dalam kesehariannya begitu. Dan yang saya alami ketika kemudian saya terjun ke politik yang lebih formal, yaitu di parlemen begitu, bahwa ini memang dunia laki-laki. Dalam arti kata politik ini memang digeluti lebih awal oleh para pria. Meskipun sekarang beberapa puluh tahun yang lalu sudah mulai banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang sebagai hasil dari pilkada, begitu ya. Artinya para perempuan ini juga sudah mulai masuk ke ranah politik. Dan pengalaman yang saya dapati sebetulnya dalam kita berpolitik yang saya alami loh ya, mungkin yang dialami oleh orang lain itu juga beda ya. Tapi peran partai itu cukup kuat. Peran partai, kalau kita berkiprah di parlemen, itu peran partai itu sangat kuat. Bagaimana partai akan memberikan kepada kita feeding atau merawat kita begitu supaya kita menjadi politisi yang terdengar, bisa vokal, dan bagaimana partai juga memberikan kesempatan kepada kita untuk tampil begitu. Dan kalau kita lihat di parlemen,
posisi-posisi yang strategis begitu, meskipun sekarang ketua parlemennya ada perempuan ya, ketua DPR-nya itu adalah perempuan, Ibu Puan Maharani, tapi kalau kita lihat di ketua-ketua komisi itu masih banyak laki-lakinya daripada perempuannya gitu ya. Nasdem sendiri sangat menghargai dan sangat memperhatikan posisi perempuan dalam ranah politik. Dari Nasdem sendiri kader kami yaitu Ibu Lestari Murdijat, atau kami memanggil beliau itu dengan Mbak Reri begitu. Itu sekarang kan wakil ketua MPR. Satu-satunya perempuan di MPR, pimpinan MPR itu adalah Ibu Lestari atau Bu Reri. Itu dari Nasdem. Kemudian Nasdem juga mempunyai perempuan sebagai ketua Komisi 9, yaitu Ibu Feli, itu juga dari Nasdem. Dan untuk proporsi anggota parlemen yang sekarang, Nasdem itu perempuannya paling banyak gitu ya. Kalau nggak salah kami ada kurang lebih 10, kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Tapi di antara partai lain, saya yakin dan saya tahu kami itu perempuannya paling banyak begitu. Jadi sekali lagi kalau Karis nanya pengalaman saya di politik, saya bersyukur karena saya diizinkan oleh Allah 2 periode di anggota DPR. Saya sebagai legislator juga, itu karena kan salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang ya, sebagai politician di sana. Saya ikut membidani undang-undang BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga membidani undang-undang keperawatan, kemudian undang-undang pelindungan tenaga kerja, undang-undang kebidanan. Jadi itu pengalaman yang menurut saya diasah lah untuk saya bisa lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Karena sebagai politisi berbeda dengan profesi saya sebelumnya sebagai model begitu kan. Jadi memang switch cara berpikir inilah yang membuat saya merasa berkembang begitu. Sebetulnya sih profesi apa aja menurut hemat saya, asal kita bisa mencintai apa yang kita lakukan dan kita komit 100%, kita tidak fokusnya tidak bergeser tapi tetap pada pekerjaan kita, insya Allah maka kita bisa mempunyai kinerja yang baik. Kalau ditanyakan lagi tentang politik, kita kan politik nggak cuma di parlemen, ya. Sebagai legislator, kita juga melakukan diskusi, kita melakukan bargaining dengan eksekutif untuk membuat undang-undang dalam hal mengawasi kerja mereka, begitu. Tapi kita juga sebagai politisi yang mempunyai konstituen, maka kita pun juga harus turun ke bawah. Nah, berbicara mengenai pengalaman politik berhubungan dengan atau melakukan komunikasi politik dengan konstituen, itu juga pengalaman yang menarik lagi, gitu ya. Apa itu namanya, dapil saya ini kan sama dengan waktu saya menjadi anggota DPR. Dalam arti kata saya tinggal di Jakarta, dapil saya juga Jakarta. Jadi konstituen itu dengan mudah bisa menemui saya gitu ya. Pagi-pagi kadang-kadang kalau saya misalnya mau ngantar anak ke sekolah, dada-dada gitu di teras, tuh udah banyak gitu konstituen berjajar udah bawa map yang minta dibantulah anaknya sunatan, yang minta dibantulah untuk kurban misalnya. Tapi ya itu memang salah satu tugas politisi yang mereka wakilkan, yaitu memang pengalaman politik yang menurut hemat saya kita perlu meluruskan kembali niat kita, karena kalau kita tidak meluruskan kembali niat kita sebagai politisi yang mempunyai wakil begitu, mungkin kita bisa nggak fokus nantinya. Kita mungkin lebih bisa kita nanti terpleset untuk memikirkan diri sendiri daripada untuk memikirkan kepentingan mereka atau orang banyak. Dan apa yang menjadi dasar untuk para wanita, Mbak, untuk terjun ke dunia politik? Apa yang menjadi dasar mereka? Apa yang menjadi apa? Apa yang harus menjadi dasar mereka jika mereka terjun ke dunia politik? Oke. Memang idealnya kalau seseorang itu hendak menekuni dunia politik, idealnya ya sekali lagi mereka sudah pernah punya pengalaman organisasi. Bahkan mungkin secara gamblang saya katakan lebih ideal kalau mereka itu menjadi aktivis sebelumnya, begitu ya. Karena berorganisasi, menjadi aktivis itu mungkin sudah menjadi keseharian mereka untuk bisa berpihak kepada orang banyak, begitu ya. Mereka biasa menyuarakan kepentingan komunitasnya, mereka terbiasa untuk melawan katakanlah mungkin pemerintah ketika melihat komunitas ataupun para perempuan lain itu merasa termarginalkan begitu, dan mereka juga sudah terasah untuk melakukan retorika
ya. Karena berbicara legislator, berbicara politician yang berada di parlemen, menurut hemat saya retorika itu juga diperlukan. Retorika terutama ketika kita melakukan argumentasi dengan pemerintah. Tapi sekali lagi, saya lihat sekarang politisi ini sudah menjadi selebriti juga, ya, dengan adanya televisi, mereka dipanggil, kemudian dengan adanya medsos, sehingga semua lapisan sekarang bisa berbicara mengenai politik. Ya, akibatnya adalah para politisi ini atau mereka yang berkiprah dalam dunia politik itu menjadi selebriti, gitu ya, diminta wawancara, tampil di TV, tampil di media, begitu, sehingga banyak membuat orang-orang yang mungkin bukan aktivis ataupun juga mungkin tidak pernah berorganisasi itu ingin jadi politician, gitu ya, karena mereka ada panggung di situ, ada suatu fasilitas untuk mereka bisa berekspresi begitu. Menurut hemat saya itu bagus-bagus aja gitu. Selama sekali lagi partai kemudian memberikan feeding ataupun memberikan pelatihan, dan juga meskipun partai sudah memberikan pelatihan, tapi kalau yang bersangkutan memang kemudian tidak mau belajar, kalau yang bersangkutan juga tidak kemudian mau mengasah dirinya, begitu, ya dia yang bersangkutan juga tidak bisa menjadi politisi yang handal atau yang vokal membela kepentingan masyarakat, begitu. Jadi sekali lagi memang idealnya apabila yang bersangkutan itu pernah jadi aktivis atau pernah berorganisasi seperti itu idealnya. Tapi untuk mereka-mereka yang tidak pernah menjadi aktivis, tidak pernah berorganisasi, tapi mungkin ingin gitu ya tampil gitu ya, karena tadi sebagai politisi kalau memang kita vokal, kita mumpuni, kita akan menjadi selebriti. Mungkin mereka ingin menjadi selebriti dalam ranah politik, monggo-monggo aja, nggak apa-apa juga. Nggak usah merasa, aduh politik kayaknya jahat, politik kotor, atau bukan saya. Enggak kok. Politik itu justru bagus. Karena dengan politik, kita justru bisa membela kepentingan rakyat banyak. Begitu. Bagaimana Mbak ketika wanita itu, ketika dia terjun ke dunia politik, bagaimana dia cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam politik? Bagaimana Mbak? Memetakan atau memecahkan? Memecahkan suatu masalah yang ada di politik, bagaimana cara wanita untuk memecahkan ya? Oke, artinya mencari solusi, ya? Iya, mencari solusi. Ya, saya rasa komunikasi politik itu perlu dibangun. Apa sih komunikasi politik? Kan gitu pertanyaan selanjutnya ya. Komunikasi politik adalah bagaimana kita melakukan diskusi-diskusi ataupun melakukan tukar pikiran ataupun kita melakukan lobby-lobby terhadap apa yang mau kita capai. Let's say misalnya saya ambil contoh mengenai pelindungan pekerja migran, ya. Pekerja migran kita kan itu juga banyak yang perempuan, ya, dan kita ketahui pekerja migran kita itu perempuan dan mereka juga banyak yang kemudian mengalami hal-hal yang ya katakanlah mungkin kita bisa katakan tidak mengenakan, disiksa mungkin, gaji nggak dibayar gitu ya. Dan yang kita sering dengar itu adalah perempuan. Nah, sekarang mungkin kita sebagai legislator, sebagai politisi begitu ingin memperjuangkan agar masalah ini tidak terjadi lagi. Itu kan artinya mungkin itu salah satu contoh yang tadi Karis nanya gimana kita menyelesaikan atau mencari solusi untuk menangani hal itu. Tentu untuk mencari solusi untuk pelindungan pekerja migran sebagai salah satu contoh tadi, ya kita harus membuat undang-undangnya gitu. Kita perlu membuat undang-undang. Kenapa? Karena apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja migran itu kan harus ada payung hukumnya. Dan berbicara mengenai payung hukum, kita sebagai legislator itu adalah unsur yang sangat penting. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah politik, satu menurut hemat saya, kita perlu membuat peraturannya atau payung hukumnya agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi di lapangan pun apabila dilakukan tindakan-tindakan tertentu, itu ada payung hukumnya. Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus melakukan diskusi-diskusi mungkin di fraksi atau mungkin kita bertemu dengan wartawan agar mereka mengetahui apa yang menjadi passion kita untuk suatu masalah-masalah politik. Karena kita memerlukan wartawan ya sebagai ujung tombak yang bisa menyuarakan apa yang menjadi opini kita, apa yang menjadi keberpihakan kita. Itu kita perlu punya hubungan yang baik dengan wartawan. Karena ketika kita punya hubungan yang baik dengan wartawan,
maka solusi itu sebagian itu sudah terpecahkan. Karena apa? Maksudnya sudah terpecahkan karena ditulis dengan media, ditulis di media, artinya ya pemerintah tahu, masyarakat tahu, dan pemerintah itu kan kalau masyarakat sudah bergerak kan lebih takut, begitu ya. Jadi dengan media itu perlu dibangun supaya masyarakat pun juga memahami bahwa kita punya masalah dan kita perlu mencari solusinya. Jadi satu, kita membuat undang-undang, kedua kemudian kita mempunyai hubungan yang baik dengan media, dan yang ketiga juga adalah kita perlu berkomunikasi dengan dewa-dewanya partai, gitu ya. Dewa-dewa partai artinya adalah petinggi-petinggi partai. Karena bagaimanapun juga ketika kita berada di parlemen, kebijakan-kebijakan partai atau warna-warna partai itu tidak bisa kita tinggalkan, ya. Itu memang konsekuensi yang memang harus kita emban begitu. Kalau memang kita tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi garis partai, ya udah tinggalkan partai itu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita untuk tadi mencari solusi, kita juga perlu mempunyai komunikasi politik yang baik dengan para petinggi partai, dan kita menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan atau apa yang menjadi keinginan kita untuk memecahkan tadi yang Karis tanya, misalnya masalah-masalah politik. Karena dengan kita menyampaikan hal itu, maka nanti kebijakan-kebijakan partai itu tentu bisa menggiring kita untuk mencari solusi yang lebih komprehensif begitu, baik kita di dalam parlemen maupun dalam kebijakan partai. Apa sih tips Mbak buat wanita yang sedang berkarir di dunia politik sekarang? Tips wanita buat wanita apa yang sedang berkarir di dunia politik? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, saya rasa setiap profesi apapun itu kalau kita melakukan dengan hati, jadi cintai apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka insya Allah itu akan bermanfaat buat diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi bagi mereka-mereka yang kemudian sudah terpilih, katakanlah menjadi anggota dewan ataupun dalam partai misalnya, lakukanlah semua dengan hati gitu ya. Fokus dengan apa yang menjadi tugas kita gitu. Kalau memang harus rapat ya rapat. Kalau sudah datang rapat jangan cuma diem aja gitu. Kita harus bersuara. Karena kalau kita nggak bersuara, bagaimana media misalnya, atau orang di luar sana, konstituen misalnya, bagaimana mereka tahu kalau kita memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Dan untuk bisa bersuara, untuk bisa mengumumkan pendapat, tentu ya yang bersangkutan harus belajar. Dan bersyukurnya sebagai anggota dewan, kan mereka juga punya fasilitas tanda kutip ataupun jatah gitu ya, tenaga ahli gitu. Jadi ya pilih tenaga ahli yang memang menguasai isu-isu di mana komisi kita berada gitu. Jangan kemudian tenaga ahli kita yang nggak tahu mengenai masalah isu-isu yang dibahas di komisi kita. Akibatnya apa? Nanti kita nggak bisa bersuara, kita nggak bisa bunyi gitu kan. Jadi ya kalau perempuan itu kemudian mau berkarir dalam ranah politik, good. Saya dukung begitu, karena banyak yang bisa kita kerjakan di situ berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan perempuan itu banyak banget di situ. Dan untuk bisa kita vokal, untuk bisa kita mempunyai kinerja yang bagus, ya memang kita harus fokus memang niat kita itu untuk membuat kesejahteraan di luar sana lebih bagus. Jadi kalau rapat ya datang rapat gitu loh. Ketika rapat berbicara persiapkan diri dengan baik. Sebelumnya kan rapat itu biasanya udah ada agendanya. Tanggal sekian, hari ini rapat dengan eksekutif kementerian terkait yang mana, topik yang akan dibahas adalah ABCDE. Ya udah, diskusi sebelumnya, 2 hari sebelumnya, atau 3 hari sebelumnya, diskusi, meeting sama tenaga ahli, gitu ya. Kan tenaga ahli juga tenaga ahli, mereka pasti tahu lah mengenai isu-isu apa yang sedang hangat, begitu, apa yang akan dibahas dalam raker atau RDP nanti, gitu. Kalau kita memang nggak tahu, tanya. Misalnya, tenaga ahli udah bikin pertanyaan atau satu ulasan. Kalau kita nggak paham, tanya. Karena ketika kita hanya membaca saja apa yang sudah disampaikan kepada kita, tapi kita nggak memahami, itu juga orang tahu, orang cuma baca aja nih, nggak ngerti, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kemudian juga memahami begitu apa yang dia baca, bahkan nanti dalam diskusi dengan pemerintah, dalam tanya jawab, dia bisa menimpali terus, begitu. Tapi kalau dia cuma baca, ya udah gitu, wartawan yang meliput, media pun yang meliput juga tahu bahwa dia cuma baca aja, dia nggak memahami gitu. Dan kalau seseorang itu tidak memahami,
ya media tentu nggak akan ngundang dia, nggak akan wawancara dia, karena ketahuan gitu, cuma baca aja. Tapi kalau memang dia kemudian mempelajari, dia diskusi sama tenaga ahli, dia nggak tahu, dia tanya sampai dia paham betul, maka ketika rapat pun saya yakin pasti dia akan bersuara, dia bisa memahami. Eksekutif pun juga tahu, oh anggota dewannya paham dengan masalahnya. Media pun yang meliput juga tahu, oh dia juga ngerti masalahnya. Sehingga ketika isu itu sedang hangat, diundang TV, diundang media cetak, diundang media online, maka kinerjanya akan bagus, insya Allah. Apa sih tips dari Mbak buat wanita yang ada di Indonesia yang sedang berkarir di dunia politik? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya kan tentang perempuan yang mau berkarir kan? Ya tadi itu yang saya sudah jelaskan tadi. Yang harapan, Mbak. Oh harapan saya. Gimana? Coba diulang, maaf. Apa yang menjadi harapan Mbak buat wanita yang ada di Indonesia yang berada di politik? Apa yang menjadi harapan Mbak? Iya, bahwa harapan saya perempuan itu kalau berpolitik, ini juga yang saya alami ya, karena tadi di awal saya bilang ini adalah dunia laki-laki, dalam arti kata suatu dunia yang laki-laki sudah lebih dulu masuk daripada perempuan ke situ terlibat begitu. Jadi secara internal gitu, secara internal dalam diri perempuan itu ada blocking, ada rasa kurang pede ketika dia harus menyatakan pendapatnya, ketika dia harus melakukan diskusi atau mempertahankan pendapatnya, itu ada internal blocking begitu. Harapan saya mungkin internal blocking itu pelan-pelan perlu kita kikis bersama-sama supaya kita mendapatkan rasa percaya diri yang lebih solid lagi begitu untuk bisa maju, untuk bisa merasa nyaman-nyaman saja ketika kita harus bertarung ide begitu dengan para pria. Karena itu yang saya lihat dan itu yang saya alami. Jadi harapan saya para perempuan ini semakin banyak begitu untuk bisa lebih berani untuk melakukan adu pemikiran, adu konsep begitu dengan para prianya. Bukan berarti kita bersaing sama sekali bukan, tapi saling melengkapi begitu ya. Karena mungkin para pria juga merasa, oh kalau perempuan kayak gitu kita bagaimana? Ada merasa terancam juga. Tapi mungkin mindset kita adalah kita tidak bersaing, tapi kita saling melengkapi begitu. Dalam saling melengkapi itulah menurut saya para perempuan ini memang secara internal blocking itu pelan-pelan itu perlu dikikis begitu. Selain itu juga ya, perempuan itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kita temui mereka bekerja sebagai politisi, tapi mereka juga punya rumah tangga, begitu. Jadi, rapat-rapat memang sering dilakukan sampai rapat tengah malam, begitu ya. Itu juga adalah tantangan perempuan itu sendiri ketika sebagai politisi. Nah, harapan saya adalah apabila seseorang perempuan menjadi politisi, kemudian harus juga bekerja malam, begitu membahas suatu pembahasan undang-undang, tentu saya berharap keseimbangan keluarga itu tidak menjadi terancam begitu. Oleh karenanya kalau perempuan mau berkarir dimanapun menurut saya kalau perempuan mau berkarir itu memang harus mempunyai pasangan yang mengerti begitu ya, pasangan yang bisa memberikan kebebasan juga kepada perempuan untuk berkarir mengaktualisasikan dirinya. Pasangannya juga yang bisa bersama-sama memikirkan mengenai kebahagiaan kesejahteraan rumah tangganya. Bukan kemudian pasangan yang menyerahkan semua kesejahteraan dan ketenangan keluarga ke pundak perempuan itu sendiri, sementara perempuan itu berkiprah juga di luar rumah. Jadi betul-betul harus menjadi sparring partner yang baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan, Mbak. Boleh tolong sampaikan nggak, Mbak, like, comment, share, dan subscribe di video ini, Mbak? Ini untuk apa nama YouTube-nya sih? Duo Lucky Channel, Pak. Duo Lucky Channel, Mbak. Oh, Duo Lucky Channel namanya. Iya, Mbak. Iya, kita bicara nih ya. Iya. Oke, jangan lupa ya, like dan komen serta subscribe untuk Duo Lucky Channel. Terima kasih, Mbak, atas waktunya, Mbak. Oke, sama-sama. Boleh foto bentar nggak, Mbak? Oh, boleh.